Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Seorang nenek di Cimahi tertimpa rumahnya yang tiba-tiba ambruk. Evakuasi berlangsung dramatis. Gunungan sampah di TPA Galuga Kabupaten Bogor tiba-tiba longsor. Seorang operator beko yang terperosok tewas di lokasi. Seorang ayah tega mencabuli anaknya yang masih di bawah umur berulang kali selama 6 tahun. Tabrakan antara 2 sepeda motor terjadi di perempatan Bantar, Kota Tasikmalaya. Pengamen yang berboncengan 3 meluncur kencang tepat di lampu merah menabrak sepeda motor. Akibatnya kedua pengendara motor dievakuasi ke rumah sakit. Abuy, seorang pengamen yang sebelumnya sedang membonceng istri dan anaknya, mengalami cedera kepala setelah sepeda motor yang ia kendarai tidak bisa mengerem dan menabrak sebuah motor yang sedang berhenti karena lampu merah di perempatan Bantar, Kota Tasikmalaya, Senin malam. Selain Abuy, benturan keras membuat gigi anak perempuannya lepas, sedang 2 orang pengendara motor yang ditabrak mengalami luka ringan. Menurut saksi mata, Abuy yang berboncengan 3 orang dengan istri dan anaknya tanpa mengenakan helm seperti tak hirau dengan kendaraan yang sedang berhenti di perempatan Bantar, Kota Tasikmalaya karena lampu merah. Sepeda motor terus melaju kencang hingga menabrak sepeda motor lain yang sedang berhenti dari belakang. Ya, yang itu yang berdua, dia lagi berhenti. Ya. Nah, yang kendaraan saya tahu di belakang. Yang berkeluarga itu yang bertiga sama si tetenya. Itu nggak tahu kenapa, nggak tahu numpang ngerem, nggak tahu di mana. Kalau tadi ada anak kecil itu satu keluarga mereka. Keluarga. Jadi mereka bertiga. Oh, lukanya di mana tadi, Kang? Di sebelah kanan. Di kepala gitu ya. Oh, memang mereka nggak pakai helm. Nggak pakai, Pak. Abuy beserta anak dan istrinya dilarikan ke rumah sakit setelah mendapatkan pertolongan pertama oleh para medis. Sedang 2 orang pengendara motor yang ditabrak dan menderita luka ringan dibawa ke klinik tak jauh dari lokasi kecelakaan. Kasus ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Tak ada hujan dan angin, sebuah bangunan rumah 2 lantai di Melong, Cimahi tiba-tiba ambruk. 2 orang lansia sempat tertimbun reruntuhan rumah sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh regu penolong. Regu penyelamat menggunakan segala cara untuk bisa membebaskan Mintarsi, seorang nenek berusia 82 tahun, dari reruntuhan rumahnya yang ambruk di kawasan Melong, Cimahi, Senin pagi. Akibat lantai 2 rumahnya ambruk, kaki Mintarsi terhimpit lemari yang tertimpa dinding tembok yang ambruk. Menggunakan linggis dan gerinda pemotong, akhirnya Mintarsi bisa dibebaskan 1 jam kemudian. Sebelumnya, Fikransyah, adik korban Mintarsih yang juga sempat terjebak dalam reruntuhan lantai 2 rumah yang ambruk, berhasil dievakuasi lebih dulu oleh regu penyelamat dari Damkar dan BPBD Cimahi. Saat tiba-tiba ambruk Senin pagi, ada 4 orang yang berada di dalam rumah sedang menonton televisi. Menurut salah satu cucu korban, beberapa hari sebelumnya sempat muncul suara berisik dari lantai 2. Rumah diduga ambruk karena pondasi yang sudah lapuk dimakan usia. Beberapa hari terakhir teh rumah emang udah nggak bener aja gitu, banyak yang bocor ditambah terakhir kayak nggak dengar suara berisik aja di atas. Nah kalau pas roboh ini sendiri teh ada 4 orang di dalam, mama saya, adik saya, nenek sama gua. Nenek sempat ke timbun sama lemari tadi katanya, kejepit sama lemari, sama si gua juga untungnya masih alhamdulillah selamat. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban Mintarsih dan Fikransyah selamat meski mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi.
Seorang pekerja perkebunan di Subang ditemukan tewas saat bekerja memanen buah sawit. Korban tewas diduga akibat tersengat listrik dari jaringan kabel listrik yang membentang dekat pohon sawit. Nasib naas dialami Dindin Wahidin, seorang pekerja perkebunan sawit milik PTPN 3 di Desa Ponggang, Kecamatan Serang Panjang, Subang. Ia tewas saat sedang memanen buah sawit menggunakan penggerek dari besi. Namun, untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Penggerek besi yang ia gunakan menyentuh kabel listrik tegangan menengah tanpa pembungkus. Akibatnya, korban tersetrum dan tewas di lokasi kejadian. Dan itu biasanya pohon sawit itu tidak pernah diambil buahnya. Entah bagaimana sama warga saya sama almarhum itu diambil buahnya. Jadi si buah sawitnya dekat dengan kabel listrik ya. Terus caranya dia memanen membelakangi kabel. Diambil mungkin berat, nah terus jatuh. Begitu dia terhempas jatuh, si egreknya itu kan dari besi ya. Kena lah ke kabel tadi. Dia jatuh, ujung egreknya kena ke pahanya. Dan itu lubang, ada lubang. Jasad korban kemudian ditemukan oleh warga dan dilaporkan ke polisi. Petugas pun mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP, lalu memasang garis polisi. Tim Inafis Polres Subang hanya melakukan pemeriksaan luar jenazah korban bersama dokter sebab pihak keluarga menolak otopsi. Jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang operator beko tewas tertimbun sampah di tempat pembuangan akhir sampah Galuga Kabupaten Bogor Senin lalu. Korban tewas tertimpa alat berat beko yang ia operasikan. TPA longsor. Teriakan panik dilontarkan para pekerja di gunungan sampah TPAS Galuga, Kabupaten Bogor, mengetahui tiba-tiba gunungan sampah amblas hingga menimbun alat berat beko bersama operatornya Agus Haris Mulyana Senin lalu. 2 orang rekannya yang bekerja bersama bisa menyelamatkan diri. Evakuasi korban pun dilakukan menggunakan ekskavator. Beko yang terbenam dalam gunungan sampah berhasil diketemukan. Namun, nyawa Agus tak dapat diselamatkan karena menderita luka parah akibat tertimpa beko yang ia operasikan. Pada pagi itu, korban almarhum sedang bekerja memindahkan sampah, memilah sampah jadi satu kang dengan alat berat berupa beko. Namun tidak lama kemudian ada yang teriak longsor. Nah akhirnya nggak lama kemudian beko itu kesedot, ketarik sama pergeseran tanah tersebut dan akhirnya guling masuk ke dalam bak tumpukan sampah tersebut hingga mengakibatkan si korban luka karena tidak sempat keluar dari beko tersebut, meninggal dunia. Dia lukanya di bagian kepala sama di sini kayak pincet besi ya. Salah satu faktor penyebab itu karena cuaca ya kan? Ya cuaca dan itu sampah itu udah terlalu lama di situ. Yang harusnya itu sampah itu harusnya bukan akhir. Tapi harusnya diolah, tapi tidak dilaksanakan pengolahan sampai sekarang. Jenazah Agus yang berhasil dievakuasi oleh para pekerja lainnya langsung dilarikan ke RSUD Luwiliang Bogor. Almarhum Agus Haris Mulyana adalah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan meninggalkan 3 orang anak serta 1 istri. TPA Galuga adalah tempat pembuangan sampah milik pemerintah Kota Bogor. Akibat kejadian ini, operasi pembuangan sampah sempat dihentikan sementara hingga terjadi antrean panjang truk sampah menuju pintu masuk TPA Galuga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Korban tewas akibat longsor di TPA Sampah Galuga, Kabupaten Bogor, Senin sore dimakamkan di Kampung Rangga Mekar, Kota Bogor. Pemkot Bogor sebagai pemilik TPA akan mengevaluasi operasional TPA Galuga.
Jasad Agus Haris Maulana, seorang ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang menjadi korban di TPA Galuga Kabupaten Bogor, Senin sore dimakamkan di area tempat tinggalnya di Kampung Rangga Mekar, Kota Bogor. Wali Kota Bogor yang melayat ke rumah keluarga korban menyatakan bahwa kecelakaan kerja tersebut terjadi akibat gunungan sampah yang ambles sehingga beko yang dioperasikan oleh korban terprosok dan tertimbun gunungan sampah. Pemkot Bogor akan mengevaluasi operasional pembuangan sampah di TPA Galuga agar tidak menelan korban jiwa. Dilihat dari gambaran yang disampaikan oleh kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup, kelihatannya memang ada titik di mana telah terjadi bukaan sampah yang kemudian menyebabkan alat berat itu terperosok. Jadi mungkin agak beda ya, longsor dengan terperosok nih. Jadi ini sedang kita coba gali informasinya lebih lanjut. Yang pasti sih kita kehilangan satu orang petugas yang selama ini sudah mengabdi sekian lama untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Kami akan melihat lebih lanjut apakah situasi keamanan lingkungan kerja di sekitaran Galuga ini masih bisa kita lanjutkan atau kita bergeser ke lokasi yang lain. Nanti kita coba evaluasi dan kemudian kita ambil langkah-langkah teknis untuk memastikan bahwa sampah yang dibuang itu tidak membahayakan. Dinyatakan hilang selama 2 hari, seorang pria Parubaya ditemukan mengambang tak jauh dari jembatan Belanda Sungai Kalibaru, Sukaraja, Kabupaten Bogor pekan lalu. Sempat tak diketahui keberadaannya selama 2 hari, jasad Malgo, warga desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, ditemukan warga mengambang di Sungai Kalibaru dekat jembatan Belanda. Kabar penemuan korban pun menarik perhatian warga yang ingin menyaksikan upaya evakuasi oleh petugas. Menurut kerabatnya, korban sebelumnya dinyatakan hilang setelah pergi dari rumah 2 hari lalu. Keluarga tak menyangka korban ditemukan tak bernyawa sekitar 7 km dari rumahnya. Jasad korban pun langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Ya,